Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami mengenai keseimbangan dan elastisitas. Mata kuliah Ekonomi Mikro, dosen pengampu, Dr. Haji Nur Asya SEMM. Baiklah langsung saja, keseimbangan harga kini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terjadi dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan, yakni yang pertama, penjualan menyediakan barang sesuai permintaan, dan yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli, dan ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, dan yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. 1. Penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Tugas penjual adalah menyediakan barang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak, sementara itu tingkat pembelian buyer menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan berpengaruh pada harga pasar yang ada. Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan pada pasar, dibutuhkan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, ditandai dengan jumlah yang sama pada waktu itu. Sehingga, harga pun tetap normal, tidak mengalami lonjakan harga atau penurunan harga. 2. Stok barang sesuai penawaran pembeli. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan penawaran kepada penjualan. Pembeli pun akan membeli stok barang dari penjualan sesuai yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebutlah yang disebut dengan harga keseimbangan. Selain itu, stok barang yang tersedia akan konstan saat itu juga, sesuai dengan yang dibutuhkan pembeli dan tersedia pada penjual. Jika stok barang kurang, bahkan langka, maka pembeli akan kesulitan mendapatkan barang. Hal ini juga akan berpengaruh pada harga. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Maka, saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, terjadilah keseimbangan. Hal ini juga berpengaruh pada harga barang yang ada di pasaran. Harga barang akan disesuaikan dengan permintaan pembeli dan kesepakatan dari penjual. Dengan memperhatikan harga yang sama dan jumlah yang sama pula, maka keseimbangan pada pasar terjadi dengan baik. 4. Ada kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada tingkat pemasaran yang efektif, produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada. Setiap harinya, produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, artinya keseimbangan pada pasar sedang berlangsung. Hal ini terjadi dan berpengaruh kepada harga pasar. Tidak ada alasan bagi produsen untuk menaikkan atau menurunkan harga, karena sudah terjadi keseimbangan dan harga tetap konstan seperti biasanya. Dengan memahami seperti apa proses yang terjadi dalam menciptakan keseimbangan pada pasar, maka dalam dunia pasar itu sendiri terdapat beberapa fungsi keseimbangan yang berpengaruh pada dunia bisnis.
Berikut grafik keseimbangan pasar. Selanjutnya, elastisitas. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang atau pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Terdapat beberapa macam koefisien elastisitas. Di antaranya yaitu maka koefisien elastisitasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Macam-macam elastisitas. Yang pertama, elastisitas E lebih besar 1. Elastisitas adalah presentasi perubahan jumlah permintaan atau penawaran lebih besar dibandingkan dengan presentasi perubahan harga. Barang yang bersifat elastis adalah barang mewah. Yang kedua, inelastis. E lebih kecil 1. Inelastis adalah presentasi perubahan jumlah permintaan atau penawaran lebih kecil dibandingkan dengan presentasi perubahan harga. Barang yang bersifat inelastis adalah barang kebutuhan pokok. Ketiga, unitary atau satuan. E sama dengan 1. Unitary adalah presentasi perubahan permintaan atau penawaran sama dengan presentasi perubahan harga. Dan yang keempat, elastis sempurna. E sama dengan tak hingga. Elastis sempurna adalah harga bersifat tetap. Barang yang bersifat elastis sempurna adalah barang kebutuhan dunia, seperti minyak. Dan yang kelima, inelastis sempurna. E sama dengan 0. Inelastis sempurna adalah jumlah permintaan atau penawaran tetap. Contoh barang yang bersifat inelastis, EP sama dengan presentasi jumlah barang atau jasa yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. EP sama dengan presentasi delta QD per presentasi delta P atau EP sama dengan delta QD per delta P kali P per Q. 1. Elastisitas permintaan. Dalam hal permintaan akan suatu barang dapat dihitung elastisitas permintaan, yaitu karena perubahan harga. Elastisitas permintaan karena perubahan pendapatan ataupun elastisitas permintaan karena perubahan harga barang lain yang mempunyai hubungan dengan barang yang kita bicarakan. Koefisien elastisitas permintaan harga selalu bertanda negatif karena kurva permintaan itu mempunyai lereng negatif. Tetapi tidak berarti selalu mempunyai nilai lebih kecil dari 1. Elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan yaitu presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga barang tersebut atau dapat dilukiskan sebagai elastisitas busur. B. Elastisitas penghasilan permintaan, yaitu sebagai presentasi perubahan dalam jumlah barang yang diminta dibagi dengan presentasi dalam penghasilan. D. Elastisitas advertensi, yaitu perbandingan antara presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dan presentasi perubahan anggaran untuk advertasi tersebut. 2. Elastisitas penawaran. Konsep elastisitas dalam penawaran yaitu tanggapan dari jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang yang bersangkutan. Dapat kita lihat rumus seperti berikut. Koefisien elastisitas selalu menunjukkan angka yang positif karena lereng kurva penawaran adalah positif atau berhubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif.
Apabila E lebih besar 1, maka penawaran itu elastis. Bila E sama dengan 1, penawaran bersifat unitary. Dan bila E lebih kecil 1, maka penawaran bersifat tidak elastis atau inelastis. 3. Ikhtisar mengenai berbagai hubungan elastisitas. Ikhtisar mengenai berbagai hubungan elastisitas. Yang pertama ada elastisitas harga, kedua elastisitas penghasilan, dan yang ketiga elastisitas silang. 4. Elastisitas untuk prediksi. Jika dari suatu penelitian ditemukan koefisien income elasticity of demand terhadap beras sama dengan 0,6, berarti bahwa EI sama dengan 0,6 atau delta QB per QB sama dengan 0,6. Jika diketahui tingkat pertumbuhan pendapatan konsumen sebesar 5% tahun depan, maka terjadi perubahan jumlah barang yang diminta sebesar delta QB per QB sama dengan 0,6 dikali 5% sama dengan hasilnya 3%. 2. Jika diketahui koefisien elastisitas penawaran kedelai terhadap perubahan harga sama dengan 2 dan harga naik 2%, maka EP sama dengan 2 atau delta K per KK sama dengan 2, dan berarti bahwa QB per QB sama dengan 2 dikali 2% sama dengan 4%. Kalau harga naik 10%, maka jumlah kedelai yang ditawarkan akan meningkat dengan 20%, yaitu delta QB per QB sama dengan 2 dikali 10% sama dengan 20%. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman dan dosen pengampu yang sudah meluangkan waktunya untuk presentasi kami hari ini. Terima kasih, dan di sini kami ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanyakan mengenai keseimbangan dan elastisitas. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.